Yo, what's up? Welcome back to Chemistry Vodcast, kekristenan tanpa misteri. Au! Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. The big city and the suburb. Come on. Hit 'em with impact. Bersama kita di sini guys, masih ada Kak Iliana Widodo dari Virtuous Women Indonesia di bawah naungan Yayasan Sahabat Pemulihan Indonesia. Virtuous Women adalah sebuah kegerakan pemuritan buat wanita di segala usia yang bergerak mengintegrasikan antara biblical values dengan juga kesehatan mental yang hari ini banyak sekali dibicarakan awareness-nya. Dengan tujuan untuk memberikan satu mendobrak gitu loh, memberikan pemulihan tapi juga mengenali apa yang terjadi dalam diri kita supaya kita bisa bertumbuh dengan sehat. Dan ini sudah melayani lebih dari 10.000 peserta di Indonesia dan di luar negeri di berbagai denominasi segala macam. Karena ini bukan masalah, wah gua teologianya begini, teologianya begitu gitu. It happens to everyone. Karena dari sistem nurture-nya kita kan ya apa yang terjadi dalam hidup ini. Dan Kak Iliana kita udah bicara di waktu-waktu yang lalu tentang apa yang ada di lapangan, bagaimana proses yang di dalamnya. Lalu apa yang terjadi pada mereka setelah mereka disahabati, satu gerakan yang hari ini langka sekali, bukan? Puji Tuhan ada kesaksian dari teman-teman, dari para wanita gitu ya. Dan juga saya pun bersyukur kalaupun misalnya para pemimpin gereja, ibu-ibu gembala pada saat mengikuti hal ini itu ada hal-hal yang terbuka. Jadi yang paling banyak di-sharingkan adalah awareness. Awareness itu memahami diri dan menyadari diri. Jadi pada saat mengikuti ini bukan menggurui, bukan terhakimi, tetapi apa yang Roh Kudus bukakan yang tersadarkan. Contohnya kesaksian, selama ini nih kalau saya lihat suami saya tuh gemes gitu ya. Saya tuh bertengkar. Tapi waktu belajar tentang keunikan kan ada materi untuk memahami keunikan dan perbedaan. Oh pantes suami saya seperti ini karena memang naturnya, kepribadiannya berbeda. Jadi pada saat memahami perbedaan yang ada, bukannya saling menuntut, tetapi justru aware. Ternyata kita ini tim yang kuat ya. Saya bisa mengisi, suami bisa mengisi, dan kita menjadi lebih balance dan bisa saling support. Dan disitulah konflik berkurang, tapi justru relasi menjadi kuat. Ya itu salah satunya. Saya ikut seneng banget kalau lihat tuh teman-teman dan keluarga bisa bertumbuh dan mengalami perubahan. Kemudian juga ada lagi, selama ini saya saya melihat suami saya yang bermasalah gitu, tetapi ternyata saya yang defisit. Jadi sebenarnya suami tuh udah baik dan oke, tapi sayanya yang ternyata butuh penghargaan, butuh penerimaan, dan selama ini menuntut dan not good enough gitu karena tangki yang defisit. Begitu aware bahwa tangki defisit, jadi mengelola diri, dan pada saat bisa mengelola diri, relasi dengan pasangan menjadi lebih baik. Karena banyak relasi mengalami perubahan, nah suami-suami itu jadi tanya belajar apa, dan akhirnya dibuka kelas untuk suami, untuk pria. Iya, itu juga ada. Lalu setelah itu juga selain di dalam relasi mengalami perubahan, walaupun masalah tidak berubah misalnya kan ya, tetapi mindset memandang masalah itu jadi berbeda, itu juga membawa pertumbuhan loh. Misalnya lihat memandang masalah, aduh ini saya salah apa ya, hukuman apa ya. Kemudian waktu melihat masalah, wah nggak bisa ada harapan ke depan. Tetapi waktu melihat dengan mindset yang berbeda, masalah ini adalah sebenarnya kesempatan untuk saya tuh menggali kekreativitasan, kemudian untuk sama-sama lebih unity di dalam keluarga. Jadi akhirnya pada saat menghadapi masalah mengurangi depresi dan mengurangi stres. Padahal masalahnya masih ada dan sama. Betul. Tapi cara pandang terhadap masalah itu juga jadi berubah ya kan, itu mindset yang berubah, pola pikir yang berubah. Dan satu hal juga ya, kan gini, kalau misalnya kita tidak pernah terlepas dari pengalaman negatif ataupun krisis, kita pasti bisa stres. Yeah. Kalau stres yang tidak dikelola, nanti dampaknya adalah yang tadi tuh meledak. Meledaknya bisa ke pasangan, ke rumah, ke anak-anak. Namun karena ada support system, ada grup-grupnya untuk saling sharing,
kan pada saat kita sharing dan berbagi perasaan, ibaratnya sampah-sampah emosinya itu keluar, teruraikan. Itu membuat regulasi emosi menjadi lebih stabil, maka perilaku itu pun menjadi lebih stabil loh. Nah, pada saat regulasi emosi stabil, karena apa? Karena bisa sharing ke tempat yang aman. Jadi saling sharing di support group itu. Begitu perilaku lebih stabil, itu juga jadi lebih bisa berpikir jernih, bisa mengambil keputusan lebih tepat. Nah, disitulah banyak kesaksian perubahan-perubahan yang ada. Apalagi misalnya mengalami beban yang berat di dalam pelayanan, penggembalaan, dan banyak banget ya kalau istilahnya pemimpin-pemimpin, pastor atau ibu-ibu gembala bingung mau sharing sama siapa. Ya. Kan kalau nggak sharing itu stres ya. Kalau stres kemudian nggak diproses, mempengaruhi loh pengambilan keputusan di dalam pelayanan. Nah, di sini ketemu support system sesama, ada kelompok-kelompok sesama ibu gembala bisa saling sharing, itu bisa terbuka, itu menolong banget. Dari sini sih saya dengar dari teman-teman, dari rekan-rekan cerita, dan mempengaruhi banget relasi keluarga dan juga dengan anak-anak. Wow. Jadi berangkat dari situ semuanya ya. Ada memahami ke dalam, lalu ada tempat buat venting out ya, buat keluarin semua di tempat yang aman ya. Dan dari hal yang kesadaran yang seperti itu aja udah mengubah banyak sekali hal ya dalam melihat hidup. Betul, itu kunci loh, awareness, kesadaran. Saya jadi ingat di dalam Mazmur 19 ayat 13, Daud berdoa, sadarilah atas hal-hal yang tidak saya sadari, supaya saya tidak tersesat. Kemudian juga bukankah Daud berdoa, selidikilah hatiku dan pikiranku, supaya jalan kita tuh lurus. Banyak hal yang tersimpan, seperti tadi sempat bilang gunung es ya. Kan yang gunung es di bawah itu adalah sesuatu yang tidak disadari. Begitu tereksplor dan sadar, itu kita baru bisa mengelola diri kita. Jadi membuka kesadaran itu penting banget. Jadi kesadaran, kemudian berantakan ya ceritanya. Puzzle-puzzlenya tetap ada teman-teman yang bantu ngumpulin di satu tempat yang sama-sama buat berjalan bersama-sama. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman semua dimanapun berada hari ini ngerasa, wow, gua kesadaran nih baru mulai dibukain sedikit nih, tapi ada banyak hal yang gue belum kenal sama diri gua nih misalnya, atau gua kenal banget diri gua, tapi ya udah, gua begini, gua nggak bisa apa-apa. Orang bilang gitu, aku emang begini, ini udah nggak bisa lagi gitu misalnya kan ya. Apa yang kira-kira bisa jadi pesan Kak Ili atau Virtuous Women dalam buat teman-teman sekalian? Iya, tadi menarik sih, saya sudah begini, tapi nggak bisa. Itulah yang kita dikatakan membutuhkan the power of others. Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik manusia hidup seorang diri. Kalau kita berjuang sendiri itu berbeda pada saat kita tuh bersama dengan teman-teman. Di dalam pemuritan ini kita sama-sama belajar, kemudian ada sama-sama support system, teman untuk berbagi, saling menguatkan. Disitulah the power of others yang Tuhan kirimkan. Itu anugerah loh. Tuhan kirimkan rekan-rekan untuk sama-sama saling support untuk mencapai apa nih goal di dalam hidup, apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di saat pembelajaran itu kita akan mengenali keunikan, kemudian mengenali sumber luka emosi, mengenali luka-luka pikiran yang membuat mindset kita negatif, kemudian juga bagaimana mengelolanya, tapi bersama-sama. Lalu juga bagaimana peran yang baik sebagai istri, ibu, dan juga bagaimana menemukan pasangan hidup buat yang single, dan juga bagaimana untuk terus berjalan di dalam finishing well ya, di dalam apa ya istilahnya, sampai kita akhir hidup kita di gelanggang pertandingan kita terus keep on moving gitu, nggak menyerah. Dan disitulah peran dari rekan-rekan itu penting banget. Dan ini satu yang mungkin dari Virtuous Women itu saya berharap bisa menjadi jawaban dan memberikan solusi bagi yang membutuhkan. Nah, langsung bisa search Instagramnya yaitu Iliana Widodo ataupun Virtuous Women _ID ataupun di YouTube Live Life with Ili. Live Life with Ili ya, Ili itu ILLY gitu ya tulisannya. Wow, luar biasa. Jadi gimana? Ada pertanyaan? Ada yang tertohok? Ya. Ini aja udah saya mind blowing sekali ya. Apa program-program berikutnya dari Virtuous Women? Oh ya, selain pemuritan untuk wanita, kemudian juga workshop, ada materi-materi untuk group counseling yang membahas yang membahas emosi tentang kemarahan kah, boundaries, stress management, kekhawatiran. Lalu dari situ juga ada untuk suami-suami atau pria,
Kemudian, nah dari situ lagi ada permintaan dari ibu-ibu dan teman-teman program untuk remaja. Jadi ada Heart for Teens, yaitu Healing, Restoration, and Transformation for Teens untuk anak-anak remaja, juga untuk mengeksplor luka dan bagaimana berproses dikemas untuk anak remaja. Setelah itu, ini yang membuat saya tuh terharu banget karena ibu-ibu, wanita dan teman-teman yang belajar kemudian berproses dan mengalami pemulihan, ingin diperlengkapi dan bilang, tolong gimana caranya saya itu dengan apa yang saya alami, saya bisa memperlengkapi orang lain. Di situ jadinya ada yang belajar untuk menjadi pengajar. Melalui Virtuous Women ini memang buku ini dipersembahkan untuk komunitas tubuh Kristus, bisa dipakai yang sudah mengikuti pemuritan, bisa memuridkan menggunakan materi ini di komunitas, di gereja untuk mengajar wanita-wanita yang ada. Lalu yang senang untuk memfasilitasi bisa menjadi group leader di setiap program yang ada. Lalu ada lagi yang ingin menjadi counselor. Nah, ada women counseling, women coaching, itu juga ada pelatihan. Ya. Dan juga bagaimana nanti semakin mengenali diri dan memperlengkapi diri dalam pelayanan, sehingga yang sudah mengikuti pemuritan itu akan diutus kembali ke ladang masing-masing. Jadi ke gereja masing-masing, ke tempat masing-masing, tempat pekerjaan masing-masing untuk menjadi semakin efektif. Kan kita dipulihkan tujuannya semakin efektif menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan jiwa-jiwa dan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pemulihan. Nah, kalau yang untuk teens tadi itu ada apa kasus atau contoh, ada isu apa yang sedang akan diangkat? Kalau untuk remaja itu adalah masa-masa untuk menemukan identitas diri, itu penting banget. Kemudian masa-masa remaja juga adalah masa-masa untuk menginternalisasi nilai-nilai yang didapatkan dari kecil, baik dari orang tua, dari lingkungan. Nanti dia akan mengambil nilai itu untuk menjadi prinsip di dalam kehidupannya. Kemudian juga di masa remaja itu banyak banget juga yang mengalami luka-luka karena pengalaman dibully kah atau relasi dengan orang tua, sehingga justru alangkah baiknya di masa remaja ini bisa memahami diri lalu memproses. Nah, di Heart for Teens ini untuk mengeksplorasi luka, memproses dan mempelajari skill yang tadi, mempelajari skill bagaimana jurus-jurus memproses emosi dan mengatasi masalah-masalah yang pastinya akan dihadapi di kemudian hari, tapi mereka udah dipersiapkan di masa remaja. Iya, beda banget dengan saya yang sudah married, baru saya belajar skill itu, yang udah konflik duluan di rumah, yang sampai mungkin intensitasnya tinggi. Kalau udah dipersiapkan lebih dulu itu kedepannya akan lebih baik. I see. Jadi sedini mungkin udah mengenali apa yang dialami dan kemudian udah bersiap jurus-jurusnya ya. Betul. Gimana kelola. Dan satu lagi yang penting, luka itu bukankah kalau lebih cepat disembuhkan itu akan lebih baik dan dampaknya tidak lebih panjang. Tetapi luka yang tersimpan nanti pada saat misalnya terjadi di masa kecil, lalu baru usia 40-an baru dibongkar dan diproses, tentunya beda ya. Tetapi kalau di masa remaja mereka mengalami pemulihan, restorasi, memahami keunikan, memahami tujuan hidup, itu kedepannya akan lebih baik lagi. I see. Dan ini bukan ditujukan buat anak-anak teens yang merasa ada masalah aja ya? Iya. This is for everyone. Ya, setiap kita pasti punya luka. Pasti punya luka setiap kita. Hanya sadar atau tidak sadar. I see. Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna, kita besar di keluarga yang tidak sempurna. Kita belajar bukan untuk menyalahkan masa lalu ataupun orang tua, pasti orang tua tuh ingin memberikan yang terbaik, tetapi karena ketidaksempurnaan ada kesalahan atau ketidaktepatan dan membuat kita terluka. Nah, inilah yang memang perlu diproses. Nah, apakah begini, kalau misalnya ini diperuntukkan buat para wanita atau orang-orang yang ada pergumulan, tapi mereka decent, ya ada pergumulan, ada kepahitan tapi hidupnya decent, maka mereka bisa diterima program-program ini. Tapi bagaimana kalau misalnya di antara kita berpikir, saya single mother, saya udah bercerai 2 kali, atau saya pernah ada di industri gelap sampai hari ini, atau saya schizophrenic gitu ya, apakah mereka juga punya ruang dan tempat yang sama di Virtuous Women dengan orang-orang yang pergumulannya relatif normal? Ada satu, mungkin saya mau sharingkan, hidup kita hari ini memang dipengaruhi oleh masa lalu. Tetapi masa lalu tidak menentukan masa depan. Kemudian kita ini semua pasti punya borok-boroknya gitu, punya kegagalan, punya masa lalu. Tetapi kan masa lalu itu bukan identitas kita.
kita semua punya masa depan dan kita bisa untuk berproses, kita pulih dan tentunya kita pasti punya masa depan di dalam Kristus. Saya sangat mempercayai itu. Dan istilahnya saya mau sharing apa ya? Yuk kita tidak saling menjudge, menghakimi bahwa kalau seseorang yang punya masa lalu itu lalu ditolak dan sebagainya. Justru kita sama-sama menjadi sahabat untuk saling mensupport, untuk kita sama-sama pulih. Bukan yang tadi Dani bilang saja yang perlu pulih, saya juga perlu terus dipulihkan. Dan kita sama-sama menjalani journey ini bersama-sama, menjadi sahabat bersama-sama. Untuk apa? Untuk apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita tuh, untuk kita lebih maksimal. Seberapa dalam orang-orang yang dianggap oleh society ini terbuang bisa dapat tempat diterima di Virtuous Women kalau dia punya pergumulan dengan direction dari seksualitasnya, atau dia tadi saya bilangnya udah menikah berapa kali lalu gagal, atau dia seorang berselingkuh yang akut misalnya, atau dia suicidal. Seberapa dalam borok mereka bisa diterima di Virtuous Women? Justru Virtuous Women sahabat pemulihan adalah untuk merangkul mereka, untuk supaya bisa berproses dan mengalami pemulihan. Jangan menyerah ya. Iya. Thank you ya, to become the safe place. Karena bagi sebagian orang yang sudah disakiti dunia, they trust no one. Bahkan lembaga-lembaga Kristen apapun kayak kita udah nggak percaya lagi, bukan? Karena kita udah cukup muak dengan semua yang mencoba mengobati kita dan pada akhirnya cuman meminta kita untuk berubah untuk sesuai fit in dengan society lagi. Tapi guys, di sini gua ada langsung dengan foundernya All Virtuous Women yang tadi kita sudah dengarkan. Semuanya ada masalahnya. Nggak ada masalah yang terlalu besar. So sekarang kayaknya ini penyakitnya besar ya. Tapi pasti dalamnya sih mirip-mirip ya. Sumbernya mirip-mirip kok. Manifestasinya bisa berbagai macam. Dan disitulah kita bertemu. Bukan di permukaan kita ngobrolnya, tapi kita ngobrol in your past, in your hurting times. When we are just a child, kita ngobrol di situ sebagai orang yang sama-sama terluka, tapi juga sama-sama menyembuhkan. Karena satu sama lain, bukan dokternya, kita punya dokter agung yang healing, yang menyembuh. Kita cuma alatnya yang dipakai buat nyampain pengobatan itu. Tuhan yang menyembuhkan. Oke, ada undangan yang Kak Ili mau sampaikan kepada teman-teman sekalian sebelum kita tutup sesi yang ketiga ini? Saya bingung, nggak siap. Undangannya kayak Join langsung ya, seperti tadi sudah dikatakan di situ, bisa tanya-tanya langsung Kak Ili, bisa follow, lihat kontennya. Dan kalau mau bergabung juga pada batch atau kelas berikutnya, ada informasinya di sosial media ya tadi. Kita ulangi lagi, yaitu di Instagram virtuouslife_id, betul ya? Atau salah saya? Virtuous Women _ID atau Iliana Widodo. Dan mungkin yang saya mau sharingkan adalah jangan pernah berhenti belajar. Kalau wanita belajar, maka akan mengubah bangsa. Yuk, mari kita sama-sama berjuang untuk Indonesia. Yes, this is Denny Gamadi bersama Kak Iliana Widodo di 101 Plus Juice Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au!